Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras ini digunakan untuk mencari salah satu sisi daripada segitiga dengan catatan dua sisinya telah diketahui dan segitiganya adalah segitiga siku-siku. Nah, di sini kita gambar terlebih dahulu. Segitiganya yang pertama adalah segitiganya harus segitiga yang siku-siku. Artinya salah satu sudutnya harus sebesar 90 derajat. Jadi misalnya di sini itu harus 90 derajat. Yang perlu hanyalah salah satu sudutnya. Salah satu sudut dalam segitiga itu harus 90 derajat. Makanya disebut dengan sudut siku-siku. Dan yang kedua adalah dua dari sisi-sisinya udah diketahui. Misalnya ini sisi A, ini sisi C, ini sini B gitu. Nah, yang diketahui harus dua antara A atau C, A dan C, atau A dan B, atau B dan C. Nah, rumus daripada teorema ini ialah yang pertama, jika yang dicari misalnya sisi A, berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang C kuadrat. Ini tergantung ya, ini antara B dan C boleh dibolak-balik, tergantung daripada nilai yang paling besar. Nah, dari sini seharusnya kita tahu ya, nilai yang paling besar itu adalah C. Nilai B, panjang B cuma segini, sementara C itu lebih panjang. Jadi akan lebih baik jika rumusnya menjadi C kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, jika mencari B gimana? B sama dengan, kita tentukan dulu mana panjang sisi yang lebih panjang. Nah, di sini kita tahu bahwa sisi C itu lebih panjang. Maka kita tuliskan aja C kuadrat dikurang A kuadrat. Jangan lupa kuadratnya. Nah, khusus mencari nilai C yang mana dia adalah sisi yang terpanjang dari sisi yang lain. Berarti dia itu ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat. Jangan lupa kuadratnya. Gitu. Nah, di sini sebenarnya tidak perlu menghafal ini semua gitu. Tidak perlu menghafal ini. Yang perlu diingat adalah untuk mencari nilai C ini itu sisi yang lain ditambah terus dikuadratkan gitu kan. Nah, selain itu dikurangkan. Coba perhatikan lagi. Untuk mencari sisi A itu dikurang, mencari sisi B itu juga dikurang. Nah, khusus untuk mencari sisi C berarti itu ditambah. Nah, ini adalah isi daripada Pythagoras itu sendiri. Nah, lanjut, kita akan melanjut dengan soal ya. Misalnya kita buat lagi segitiganya. Misalnya ini kita buat 8 cm. Terus ini 6 cm. Ini sisi C-nya tidak diketahui. Kita balikkan ini C aja ya, terserah gitu. Nah, ini kan sisi dulu dijelaskan dulu ya. Ini adalah sisi miring ya, sisi miring. Nah, untuk mencari sisi miring ini tadi itu ditambah. Selain itu sisi A dan sisi B itu dikurang. Berarti C kuadrat sama dengan kita pakai rumus yang tambah karena kita akan mencari sisi yang miring. Berapa nilainya? Kita tuliskan aja dulu ya. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan, kita buat A-nya misalnya 8 kuadrat ditambah B-nya sama dengan 6 cm. Nah, 8 kuadrat berapa? 8 dikali 8 itu sama dengan 64. Ditambah 6 kali 6 sama dengan 36. 64 tambah 36 sama dengan 100. Nah, sampai sini kan masih ada nih C kuadrat sama dengan 100. Nah, untuk menghilangkan kuadratnya itu kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, kuadrat itu lawannya adalah akar ya, akar. Jadi kalau dia pindah ke sebelah kanan itu akan menjadi akar. Misalnya C kuadrat menjadi akar 100. C sama dengan 10 cm. Berarti nilai C adalah 10 cm. Itu dia. Nah, kita misalkan lagi kalau gini. Ini contoh nomor 2. Misalnya ini 10 cm, terus ini
cm. Nah, ini kan kita mencari sudut yang apa ini ya, sisi yang di bawah gitu kan. Artinya itu akan dikurang karena yang ditambah cuma yang sisi C ataupun sisi miring. Berarti kita anggap ini misalnya sisi A gitu. Nah, A kuadrat sama dengan, ataupun X boleh ya, Y, Z terserah. Ini hanya sekedar variabel aja gitu. Karena ini dikurang, kita langsungkan aja. 10 kuadrat dikurang 5 kuadrat sama dengan 100 dikurang 25. Nah, selanjutnya gimana? 100 dikurang 25 itu 75 gitu. Nah, A sama dengan akar 75. Nah, ini kan nggak ada jawabannya ya gitu. Gimana cara menyederhanakannya gitu? Cara menyederhanakannya adalah pertama kita bagikan dengan akar-akarnya. Misalnya nih, ada kan yang bisa dikalikan kan 2 itu sama dengan akar 4 gitu. Terus kalau 3 misalnya akar 9. Nah, kalau 4 itu akar 16. Nah, kalau 5 itu akar 25 gitu. Jadi kita bagikan terhadap angka yang berada dalam akar ini, bagi 4, bagi 9, bagi 16 atau bagi 25. Misalnya di sini kita bisa bagikan dengan 25 ya. Jadinya itu 25 dikalikan dengan 3 gitu kan. Karena dibagikan 25 kali 3 ya sama dengan 75. Nah, di sini itu sama dengan akar 25 dikalikan dengan akar 3, itu sama saja ya. Akar 25 dikali 3 itu sama dengan akar 25 dikalikan dengan akar 25. Nah, sekarang kita sederhanakan akar 25-nya. Akar 25-nya disederhanakan jadi 5. 5 dikali akar 3 atau lebih sederhananya menjadi 5 akar 3 cm. Nah, jadi panjang daripada sisi A yang ini sama dengan 5 akar 3. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.